Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan konsep ketertarikan interpersonal, hubungan akrab, dan cinta. Next. Anggota kelompok kami yaitu ada dengan saya sendiri dan Muhammad Rafi Sayaf Alfaras dan Muhammad Geo Auliandra. Next. Konsep ketertarikan interpersonal, hubungan akrab, dan cinta, yaitu ada ketertarikan interpersonal dan hubungan akrab. Next. Next. Di situ ada definisi atau pengertian ketertarikan interpersonal. Ketertarikan interpersonal atau interpersonal attraction merujuk pada suatu sikap mengenai orang lain. Evaluasi interpersonal semacam ini berbeda pada satu dimensi yang berkisar dari suka hingga tidak suka. Setiap orang akan disukai oleh beberapa individu dan tidak disukai oleh individu yang lain. Dengan sebagian besar orang yang mengalami kontak dengan kita, tidak secara khusus suka atau tidak suka, reaksi mereka adalah netral. Sebaliknya kita menyukai beberapa orang, tidak menyukai beberapa orang, dan netral terhadap sebagian besar, sisanya atas dasar. Penelitian mengenai ketertarikan interpersonal dirancang untuk mengidentifikasikan secara detail faktor-faktor yang berperan pada evaluasi seseorang terhadap yang lain. Banyak psikolog sosial, yakni bahwa kita membuat evaluasi yang positif setiap kita merasakan perasaan yang positif dan membuat evaluasi yang negatif. Jika kita tidak merasakan perasaan yang negatif, secara sederhana dapat dikatakan rasa suka dan tidak suka interpersonal kita ditentukan oleh emosi. Next. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mas Raf. Terima kasih. Selanjutnya, sumber-sumber internal dari ketertarikan. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam kita, yaitu dari kebutuhan untuk berinteraksi atau need of affirmation, serta pengaruh perasaan interaksi antar satu orang dengan orang lain bisa terjadi di mana saja. Namun, kebutuhan untuk saling berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita berbeda-beda satu sama lain. Seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi berusaha mencapai kepuasan terhadap kebutuhan ini agar disukai dan diterima oleh orang lain, serta mereka cenderung untuk memilih bekerja sama dengan orang yang mementingkan mereka kehormatan dan kekompakan kelompok. Ketertarikan dari faktor internal mempengaruhi perasaan dan sebuah penemuan menunjukkan bahwa seorang asing akan lebih menyukai jika kita mengucapkan kalimat yang menyenangkan. Dan sebaliknya, ketika kita bertemu orang dan kita membuat perasaan negatif, kesal atau marah, orang tersebut akan lebih sulit untuk berinteraksi dengan kita. Yang kemudian yaitu sumber-sumber eksternal dari ketertarikan. Faktor eksternal yang mempengaruhi dimulainya suatu hubungan interpersonal adalah kedekatan atau proximity dan daya tarik fisik. Menurut Baron dan Bernie pada tahun 2008 menjelaskan bahwa kedekatan secara fisik antara dua orang yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama seperti ini di kantor serta di kelas menunjukkan bahwa semakin dekat jarak geografis di antara mereka, semakin besar kemungkinan kedua orang itu untuk saling bertemu. Pertemuan tersebut akan menghasilkan penilaian positif satu sama lain, sehingga timbul ketertarikan antara mereka. Ketertarikan dari faktor eksternal mempengaruhi daya tarik fisik, menunjukkan bahwa sebagian besar orang percaya bahwa laki-laki serta perempuan yang menarik menampilkan ketenangan, mudah bergaul, mandiri, dominan, gembira, seksi, mudah beradaptasi, sukses, lebih maskulin untuk laki-laki dan lebih feminim untuk perempuan, daripada orang yang tidak menarik. Kemudian faktor-faktor yang berdasarkan pada interaksi sosial, kesamaan, dan rasa suka timbal balik. Manusia memerlukan banyak kebutuhan untuk berafiliasi. Salah satunya kedekatan, paparan berulang, serta penampilan fisik. Orang dapat memberikan efek yang kuat terhadap ketertarikan interpersonal. Namun, terdapat beberapa variabel yang berpengaruh kuat terhadap ketertarikan yang hanya muncul ketika kita berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan mereka, dan mendapatkan lebih banyak informasi tentang mereka
Di antara variabel-variabel ini ada beberapa variabel yang dianggap sebagai variabel yang sangat berpengaruh. Variabel-variabel tersebut yaitu yang pertama adalah kecemasan. Menurut Aristoteles pada tahun 330 sebelum Masehi menulis mengenai pertemanan. Lebih dari 2000 tahun lalu dia berpendapat bahwa kesamaan seringkali menjadi dasar dari jenis hubungan yang penting. Bukti empiris terhadap pandangan ini dikenal dengan hipotesis kesamaan atau similarity hypothesis. Newcomb pada tahun 1956 menentukan bahwa kesamaan sikap memprediksikan rasa suka yang kemudian muncul di antara mahasiswa. Dalam penelitiannya, ia berpendapat bahwa jika setiap mahasiswa diukur sebelum mereka sempat bertemu dan kemudian didapati bahwa semakin serupa sikap mereka, semakin mereka saling menyukai sehingga dapat disimpulkan bahwa kesamaan menghasilkan ketertarikan. Hipotesis ini dibuktikan oleh peneliti di mana mahasiswa yang belum saling bertemu datang ke kampus, ia mengukur setiap tentang berbagai isu seperti keluarga, agama, serta urusan publik dan hubungan ras sebelum mahasiswa datang ke kampus. Kemudian rasa suka mereka dinilai setiap minggunya dan didapatkan hasil bahwa semakin sama atau semakin serupa setiap individu, maka rasa ketertarikannya akan semakin tinggi terhadap satu sama lain. Namun, bagaimana jika hipotesis bahwa perbedaan juga dapat menimbulkan rasa saling suka dan tarik-menarik? Namun pada dasarnya kesimpulannya kesamaan atau persamaan nasib merupakan dasar yang jauh lebih kuat daripada perbedaan untuk menjalin ketertarikan. Penelitian awal mengenai topik ini dinyatakan bahwa ketertarikan di antara orang yang berlawanan seringkali diutarakan dalam konteks komplementaris atau perbedaan yang sangat melengkapi. Seperti contohnya orang yang banyak bicara lebih menyukai orang pendiam dan lain sebagainya. Idenya adalah karakteristik komplementer akan saling memperkuat satu menguntungkan kedua yang berbeda di dalam hubungan sehingga perbedaan adalah dasar yang baik bagi ketertarikan. Namun pengujian langsung terhadap gagasan ini gagal mendukung komplementaris sebagai sebuah penentu dari ketertarikan. Menurut Palmer dan Berney pada tahun 1970, jadi pendapat kesimpulan hanya sedikit bukti yang mendukung gagasan bahwa berlawanan akan saling tarik-menarik. Tentunya terdapat pengecualian dari aturan umum, tetapi secara keseluruhan ketertarikan tampak jauh lebih banyak dihasilkan daripada kesamaan komplementer seperti yang dijelaskan pada kelompok sebelumnya. Yang kedua adalah rasa suka timbal balik. Secara keseluruhan, aturan timbal balik atau rule of reciprocity yang berlaku pada banyak aspek kehidupan sosial juga berorientasi dalam konteks ketertarikan. Secara umum, kita cenderung menyukai orang yang mengekspresikan rasa sukanya kepada kita dan tidak menyukai orang yang mengidentifikasikan menurut pendapat mereka kita tidak benar-benar pantas untuk disukai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gio. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, hubungan akrab. Next. Hubungan akrab adalah saling ketergantungan atau interdependence adalah situasi interpersonal di mana dua orang secara konsisten saling mempengaruhi kehidupan satu sama lain, memutuskan pikiran serta emosi satu sama lain secara teratur. Menurut Ifahni tahun 2016 dalam tulisannya hubungan akrab dibagi menjadi 4 macam, yaitu hubungan keluarga. Keluarga adalah tempat masing-masing tiap individu untuk belajar bagaimana hubungan dengan orang lain. Interaksi antara seorang ibu atau pengasuh bayinya menentukan bagaimana individu kecil tersebut merespon terhadap orang lain sepanjang hidupnya. Dalam keluarga, seorang anak belajar bersosialisasi, memahami, menghayati, dan merasakan segala aspek kehidupan yang tercermin dalam kebudayaan. Sejak bayi di kandungan, bayi telah berinteraksi dengan ibunya, bagaimana perilaku sang ibu terhadap anaknya benar-benar mempengaruhi hidupnya anak selanjutnya. Begitu bayi lahir,
akan mendapatkan kasih sayang seorang ibu, bagaimana sang ibu menggendong, mencium, serta memberikan pengalaman awal pembelajaran. Jika bayi diberikan kasih sayang, maka hubungan dengan orang lain akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika seorang bayi diberi pengalaman yang negatif, maka kelak ia akan memandang orang dengan pandangan yang negatif. Selain hubungan antara orang tua dan anak, juga terdapat hubungan kakak beradik. Hubungan kakak beradik berbeda dengan hubungan antara orang tua dan anak, dan seringkali hubungan kakak beradik merupakan kondisi antara perasaan sayang, benci, dan persaingan. Hubungan kakak beradik sangat penting. Hubungan ini sangat penting dikarenakan efek positif atau negatif yang diasosiasikan dengan kakak beradik dibangkitkan lagi berulang kali dengan teman sebaya, pasangan romantis, pasangan hidup. Hubungan ini sangat dekat pada masa kanak-kanak karena mereka merasa bahagia saat bermain bersama. Jauh pada saat remaja, mereka cenderung lebih dekat dengan teman sebaya yang memiliki lebih banyak kesan dengan dirinya, sehingga hubungan dengan saudaranya merenggang. Namun, hubungan itu dekat kembali saat usia semakin menua. Ketika beranjak tua, sifat ambisius terhadap dunia luar mulai pudar dan mereka kembali memikirkan apa yang telah dimiliki termasuk keluarga dan saudara. Hubungan persahabatan. Persahabatan merupakan hubungan yang membuat dua orang berinteraksi dalam berbagai situasi dan memberikan dukungan sosial. Ada beberapa perbedaan sahabat dengan teman, yaitu saat kita bersama teman, kita hanya berinteraksi sebagaimana diri kita dituntut untuk berkehubungan dengan baik dengan seseorang. Namun, sahabat lebih dari hubungan baik. Hubungan sahabat lebih melibatkan perasaan emosional dalam hubungan tersebut, sehingga merasa nyaman dengan menjadi diri kita sendiri. Kesepian. Kesepian keadaan tidak bahagia yang diakibatkan oleh tidak tercapainya hubungan akrab. Kesepian terbentuk bisa karena faktor keturunan dan faktor lingkungan. Penyebab kesepian bisa jadi kombinasi dari predisposis genetis, pengalaman belajar yang spesifik pada awal kehidupan, dan pengaruh budaya. Kegagalan untuk membangun keterampilan sosial yang tepat pada masa kanak-kanak berakibat pada interaksi yang tidak sukses dengan teman-teman sebaya dan akhirnya kesepian. Kesepian dapat dihindari jika setiap kita terhadap orang lain dan lingkungan positif. Kesepian biasa saja terjadi karena tidak menciptakan pikiran negatif tentang orang lain di kepala kita, sehingga kita gagal untuk memiliki hubungan dengan baik dengan orang lain. Karena gagal sesuatu yang awalnya hanya berputar di dalam pikiran, akhirnya berlanjut ke dalam perasaan dan suasana hati kita. Karena memiliki hubungan baik dengan orang lain adalah kebutuhan. Cinta. Hubungan romantis identik dengan keintiman fisik. Ketertarikan romantis dipengaruhi oleh faktor keadaan fisik, penampilan, serta kesamaan. Cinta merupakan Cinta membara merupakan suatu respon emosional yang seringkali tidak realistik terhadap orang lain. Mengalami emosi menginterpretasikan sebagai cinta sejati, sementara pengamat menyebutkan dengan kegilaan. Selanjutnya, cinta tak terbatas. Cinta tak terbatas merupakan cinta yang dirasakan oleh satu orang kepada orang lain yang tidak dirasakan oleh orang sebaliknya. Cinta karib merupakan cinta yang didasarkan pada pertemanan, saling keterkaitan, minat yang sama, saling menghargai, serta kepedulian terhadap kesejahteraan masing-masing. Next.
Next. Adapun jenis-jenis cinta atau keintiman, yaitu yang pertama rasa luka, merupakan keintiman saja, pertemanan sejati tanpa nafsu atau komitmen jangka panjang. Selanjutnya ada cinta karib atau compassionate love, merupakan keintiman serta komitmen, pertemanan jangka panjang dengan komitmen seperti pada perkawinan di mana nafsu sudah hilang. Selanjutnya ada cinta kosong, empty love, merupakan keputusan, komitmen saja, keputusan untuk mencintai orang lain tanpa keintiman atau nafsu. Cinta tolol atau Fatous love merupakan gabungan nafsu dan komitmen berdasarkan nafsu, tapi tanpa adanya waktu untuk berkembang keintiman. Hubungan dangkal seperti perkawinan mendadak, tergila-gila. Infatuation merupakan nafsu saja. Cinta pada pandangan pertama yang penuh nafsu dan bersifat obsesif tanpa adanya keintiman dan komitmen. Cinta romantis, romantic love, merupakan gabungan antara keintiman serta nafsu. Sepasang kekasih saling tertarik satu sama lain secara fisik dan emosional, tetapi tanpa komitmen. Dan yang terakhir, cinta sempurna, choice-mate love, merupakan keintiman, nafsu, komitmen. Cinta yang lengkap yang terdiri dari ketiga komponen suatu keadaan ideal yang sudah diperoleh. Next. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.